nutrisi gizi anak usia sekolah ya. Nah, definisi gizi seimbang itu adalah susunan makanan yang dikonsumsi sehari-hari yang mengandung zat gizi dalam jenis dan jumlah sesuai dengan kebutuhan tubuh dengan memerhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas fisik, kebersihan, dan berat badan ideal. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dikatakan masuk usia anak adalah sebelum usia 18 tahun dan yang belum menikah, kan? Nah, fungsi gizi seimbang itu ada 3 nih. Yang pertama, untuk pertumbuhan dan perkembangan anak maksimal dan ideal. Kedua, untuk memperbaiki gizi anak. Ketiga, untuk menentukan perkembangan anak untuk usia selanjutnya. Nah, asupan makan untuk anak sekolah. Yang pertama itu ada kebutuhan gizi berkaitan dengan proses tubuh. Makanan sehari-hari yang dipilih dengan baik akan memberikan zat gizi yang dibutuhkan untuk fungsi normal tubuh nih. Nah, ada 3 fungsi nih. Yang pertama itu memberi energi. Nah, memberi energi itu contohnya seperti karbohidrat, lemak, dan protein. Nah, yang kedua itu pertumbuhan dan pemeliharaan jaringan tubuh seperti protein, mineral adalah sebagian dari jaringan tubuh yang diperlukan untuk membentuk sel-sel baru, memelihara dan mengatasi sel-sel yang rusak. Nah, yang ketiga itu ada mengatur proses tubuh. Proses tubuh itu seperti protein, air, dan vitamin. Untuk mengatur proses tubuh, protein mengatur keseimbangan air di dalam sel, dan mineral dan vitamin itu sebagai pengatur dalam proses-proses oksidasi. Nah, yang kedua itu ada angka kecukupan dan angka kebutuhan gizi. Nah, angka kecukupan gizi itu adalah nilai yang menunjukkan jumlah zat gizi yang diperlukan tubuh untuk hidup sehat setiap hari bagi semua populasi menurut kelompok umur, jenis, dan umur, ya kan? Nah, dalam memenuhi AKG, ini ada prinsip-prinsip gizi seimbang, yaitu ada variasi makanan, ada pola hidup bersih, pantau berat badan, menghindari rokok dan alkohol atau narkoba. Terus yang kelima itu ada aktivitas fisik. Nah, yang ketiga itu ada faktor yang berperan dan permasalahan pada tumbuh kembang. Faktor utamanya itu proses tumbuh kembang optimal seorang anak, yaitu ada faktor dalam dan faktor luar. Nah, kalau faktor dalamnya itu faktor yang dalam diri anak itu sendiri. Kalau faktor luarnya itu berasal dari luar diri anak, seperti mencangkup lingkungan fisik atau sosial, ya kan? Nah, di sini ada faktor-faktornya lagi nih yang mempengaruhi gizi pada usia sekolah. Ada 4. Yang pertama itu usia sekolah atau puncak pertumbuhan. Yang kedua selalu aktif. Yang ketiga itu perubahan sikap terhadap makanan. Dan keempat itu tidak suka makan makanan yang bergizi. Itu penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.